para pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Masih tetap bersama channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan juga untuk belajar sepanjang hayat secara rame-rame bersama di sini ya. Dan kita kali ini akan membicarakan persoalan yang harus dihadapi guru honorer, terutama yang akan mendaftar ke PNS berskenario P3K. Ada informasi baru dari kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan para guru honorer bisa mendapatkan informasi ini sehingga bisa lebih siap. Nah, narasumber kita adalah Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Wakil Sekretaris PB PGRI. Dan tentu saja jangan lupa saudara-saudara klik subscribe supaya Anda mendapatkan video terbaru dari Pak Dudung dan juga dari suyanto.id. Kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Dudung baru dari luar kota ya. Nampak berseri-seri. Ya. Sambil lelah. Ya, lelah fisiknya tapi bahagia hatinya. Nah, amin. Nah, Pak Dudung, pemerintah akan merekrut paling tidak 900.000 ya guru P3K. Apa yang harus kita sampaikan kepada para guru honorer yang akan masuk mendaftar dan bersaing di dalam rekrutmen P3K, Pak Dudung? Begini Prof, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan minggu yang lalu kita membahas terkait penataan atau persiapan penerimaan seleksi P3K tahun 2022. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi dari Kemenpan RB bahwa ada hal yang cukup kita harus kritisi bareng-bareng, Prof, terkait dengan surat yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait dengan penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin yang pertama, bahwa melakukan penataan kepegawaian non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS atau P3K. Ya. Ini mungkin harus kita sikapi bersama poin yang pertama ini, Prof, bahwa teman-teman bergabung di instansi masing-masing, di sekolah masing-masing, itu berawal dari pertama mungkin panggilan hati, pertama ingin membantu instansi dan sekolah terkait dengan kekosongan dan kekosongan ASN yang pensiun dan ASN yang meninggal dan seterusnya, sehingga suka tidak suka harus diangkat. Di beberapa daerah mungkin masih tidak sesuai, tidak linier dengan ijazah atau dengan persyaratan administrasi. Itu yang sedang kita pikirkan. Sementara mereka sudah mengabdi, ini harus carikan solusinya. Nah, yang kedua, Prof, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Nanti mekanismenya seperti apa ini, teman-teman? Kementerian dan Kemenpan RB, ketika setiap tahun ASN pensiun kurang lebih 60 sampai 80 ribu. Apa yang harus dilakukan ketika tidak ada lagi perekrutan pegawai non-ASN? Nah, ini harus disiapkan mekanisme, skema, dan strateginya. Walaupun memang kita paham bahwa teman-teman dari Kemenpan RB ingin menyiapkan ASN masa depan yang berkelas dunia dalam visinya, gitu. Tetapi kita pun harus menghormati teman-teman guru ataupun teman-teman yang lain sudah berdedikasi dalam rangka mengabdi dan melayani, serta terutama para guru honor, baik guru honor di Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan Ristek atau di Kemenag atau di instansi yang lain tentunya, Prof.
ini penghargaan yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, yang ketiga ini penting juga, Prof. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya. Nah, mereka lebih mementingkan hal-hal seperti itu. Padahal poin-poin yang lain sangat-sangat dibutuhkan, terutama di sekolah. Ini persoalan. Tetapi nih ada angin segar juga. Kemenpan RB sedang menyusun sebuah strategi non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2003, Prof. Jadi harus tuntas 2023. 2023 maksudnya? Jadi kalau ada guru honor atau yang lainnya, jenis lainnya, tidak memenuhi syarat, batas waktunya adalah 28 November 2023. Ini pun harus disiapkan skemanya supaya tidak menjadi merugikan teman-teman di dalam pengabdian dan dedikasi. Itu apa artinya dibatasi itu? Sampai tahun itu masih bisa ikut lagi untuk P3K gitu maksudnya? Bukan, Prof. Jadi nanti mereka yang, kalau ini tafsiran kami ya, kalau mereka belum memenuhi syarat sampai tanggal 8 November tahun 2023, mereka akan dicoret sebagai guru honor karena tidak akan ada lagi istilah guru honor. Ini penting dan teman-teman harus segera mensikapi ini, mengkaji surat pemberitahuan atau surat edaran dari Kemenpan RB, nanti saya share ke Prof. Ini poin-poin penting, banyak itemnya, tetapi saya membacakan hal-hal yang berhubungan dengan teman-teman guru honor. Maksud kami begini, supaya mereka tetap memperhatikan, kami pun PGRI akan memperjuangkan. Begitu, ya, Prof. artinya, Pak Dudung, yang batas waktu date-nya itu adalah 2023 November tadi, itu kalau sudah lewat itu, sudah nggak ada istilah lagi guru honor. Artinya sudah tidak ada pekerjaan guru honor. Begitukah Pak Dudung? Ya, kalau menurut surat ini seperti itu maknanya. Oh ya. Jadi ini berita gembira sekaligus berita yang harus kita kritisi bersama terkait dengan surat edaran atau surat yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait dengan penataan ASN masa depan. Itu, Prof. Pak Dudung, yang sampai 2023 November tadi tidak ada guru honorer. Maksudnya itu kan harus jelas. Tidak ada itu di P3K semua, atau kalau sudah lewat itu ya sudah nggak ada guru honorer sampai nggak kerja. Gimana gitu? Nah, jadi gini, Prof, nanti akan diseleksi yang memenuhi syarat dan lolos P3K jadi P3K, yang tidak lolos akan hilang berdasarkan poin menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Ini saya tegaskan lagi. Makanya saya atau kami pengurus besar PGRI akan mengajak teman-teman guru honor untuk bergandengan tangan membahas surat ini semuanya. Sehingga apa? Clear apakah mereka guru-guru honor yang sudah mengabdi akan mendapatkan perhatian atau malah dilepas begitu saja tanpa ada ucapan terima kasih atau sebuah penghormatan dan penghargaan Hari Negara. Ini penting, Prof. Artinya kalau sampai tidak memenuhi syarat seleksi menjadi skenario-nya P3K pada tahun 2023 bulan November, itu artinya akan ada PHK. Itulah jelas ya Pak Dudung. Ya kan? Gitu enggak? Betul. Tegasnya seperti itu, Prof. Jadi pemerintah akan menutup mata dengan proses pengabdian dan dedikasi ketika tidak memenuhi syarat dan tidak lolos seleksi sampai tanggal 28 November tahun 2023, mereka akan dianggap tidak ada mungkin oleh pemerintah. Nah, ini yang kami terus perjuangkan. Kami sangat mendukung
kebijakan pemerintah, tapi ketika kebijakan itu tidak memuliakan dan memartabatkan serta melindungi para guru yang sudah berdedikasi, terutama ya kami akan terus berperjuangkan mereka untuk mampu dan bisa mereka tetap melakukan sebuah pengabdian dan dedikasi diatur melalui undang-undang. Ini juga sama kan, diatur melalui undang-undang. Yang ini pun P3K yang tidak lolos ataupun yang tidak memenuhi syarat, berikan mereka ruang untuk mereka tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kemudian diatur melalui undang-undang sebagai sebuah proses penghargaan dan penghormatan kepada guru-guru yang sudah mengabdi. Itu mungkin Prof, perjuangan tulus, perjuangan yang yang terus digelorakan oleh pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia untuk tetap menghormati dan menghargai jasa pengabdian dan dedikasi para guru honor. Itu Prof. Semoga guru honor baik di Kementerian Pendidikan maupun di Kemenag mendapatkan sebuah porsi yang sama, peluang yang sama untuk bisa mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya, dan itu Pak Dudung, pengabdian para kawan-kawan kita sebagai guru honor itu kan sudah luar biasa Pak Dudung. Sudah lama dengan gaji yang pas-pasan atau bahkan kurang mungkin. Pas-pasan Prof. Gajinya itu 5T. Setiap tanggal 5 ente. Karena ada loh Pak Dudung yang digaji 300.000 per bulan itu. Itu maksudnya satu hari juga habis untuk bayar kontrakan, Prof. Kurang itu juga. Mungkin kasihan teman-teman. Mereka bisa hidup itu karena ada apa? Institusi mertua, ponakan, sehingga ada subsidi dari keluarga mungkin itu. Betul. Atau mereka berprofesi ganda. Ya oke, ya makanya fokus ngajarnya tentu saja tidak optimal, karena harus memikirkan supaya asap di dapurnya tetap ada, apapun minimum dan sederhananya mereka hidup sebagai guru honorer. Nah Pak Dudung, apa Pak Dudung tadi aturan-aturan yang harus skenario hukum, koridor hukum yang harus diketahui oleh para guru honorer kita. Pengumuman Menpan RB itu loh Pak Dudung. Gimana? Bisa diinformasikan secara yang penting Pak Dudung. Saya pikir item-itemnya tadi sudah saya sampaikan, dari mulai A, B, C sampai 5 Kak Prof. Mulai dari bahwa pertama melakukan pemetaan pegawai non-ASN, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Berarti kan guru honor tidak ada. Tidak ada, ya. Kalau yang ketiga ini terkait dengan pengemudi dan tenaga itu akan outsourcing. Yang keempat, menyusun langkah strategis pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2003. Nah ini persoalan ini. Ya. Nah yang lainnya adalah bagaimana sanksi dan ini akan diberikan kepada PPK yang mengangkat pegawai selain ASN. Nah yang akan merugikan siapa? Kepala sekolah, kemudian atasan di atasnya karena mengangkat pegawai non ASN padahal mereka butuh. Ya, nah ini yang harus diatur adalah saat kekurangan diatur mekanismenya seperti apa. Itu Prof harusnya. Ya. Memang dilematis Pak Dudung. Kepala sekolah itu kan berhadapan dengan realitas di dalam sekolah. Ketika gurunya kurang, tentu otomatis mengangkat guru honorer. Mengapa dia mengangkat? Karena ada dana bos, digaji dengan dana bos yang serba minim. Ketika mengangkat honorer, akhirnya guru honorer itu setiap bulan naik jumlahnya. Nah, syukurlah kalau ada peraturan, tapi peraturan itu harus konsekuen. Kekurangan guru memang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tetap saja mengangkat secara tidak resmi. Dan yang tidak resmi itu kalau sudah membengkak jumlahnya sampai ratusan atau puluhan juta misalnya, puluhan juta saja seluruh Indonesia, itu menjadi isu politik akhirnya Pak Dudung. Ini kan harus dihindari, ya kan? Kan begitu. Nah, Pak Dudung, di keputusan Menpan RB itu dibicarakan nggak skenario mengenai
ini rekrutmen yang 900.000 di tahun ini, apakah mereka setelah diangkat lalu dieksoduskan ke sekolah negeri nggak disinggung Pak Dudung? Skema itu belum dibahas secara detail, tetapi mereka sedang mempersiapkan skema penerimaan seleksi P3K tahun 2022 dengan mengevaluasi hasil dari tahun 2021. Mudah-mudahan ada sebuah perbaikan yang berarti, termasuk tadi ada mungkin etika dari Kemenpan RB atau Kemendikbudristek terkait dengan guru swasta. Jika ingin mendaftar seleksi P3K, ia harus mendapatkan izin atau surat keterangan dari atasannya langsung. Supaya apa? Supaya swasta pun tahu siapa yang sudah mau ikut tes seleksi P3K. Sehingga tidak terjadi seperti tahun 2021. Itu, Prof. Oke, baiklah Pak Dudung. Saya kira berita penting dan genting sudah kita sampaikan kepada para guru kita yang masih honorer supaya bersiap-siap, karena harus diketahui bahwa November 2023 tidak ada lagi honorer. Entah itu Anda mengabdi dimanapun, karena itu sudah ada keputusannya. Makanya harus lolos tahun ini. Tahun ini harus lolos semua. Mudah-mudahan begitu Pak Dudung. Terima kasih atas informasinya Pak Dudung. Semoga kita ketemu lagi dengan informasi-informasi terkini buat para guru-guru kita di seluruh tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan kita mampu memperjuangkan cita-cita dan keinginan teman-teman guru honor untuk tetap mengabdi dan berdedikasi di Republik yang kita cintai, Prof. Terima kasih, Prof. Amin. Terima kasih.